Menara Cukong 118. Edisi ke-1021 hingga 1025. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Ada orang-orang kuat di alam Raja Surgawi di Beiju Senzu. Fakta bahwa Wang Xingqi diperhatikan oleh orang penting di Beiju Senzu dan diterima sebagai murid sudah cukup untuk membuktikan bakatnya. Meskipun tingkat kultivasinya masih di tahap awal tingkat keempat Dewa Ilahi, bagi seorang jenius seperti itu, bertarung melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi adalah hal yang biasa. Meskipun Wei Dongshan sangat percaya pada Cukong dan merasa bakat Cukong bahkan lebih hebat dari Wang Xingqi, jika dia diberi waktu untuk berkembang, dia pasti bisa mengalahkan Wang Xingqi. Tetapi pada tahap ini, dia merasa bahwa Cukong kemungkinan besar bukan tandingan Wang Xingqi. Ganti lawannya segera, kalau tidak, Cukong tidak akan pernah berpartisipasi dalam duel ini. Wei Dongshan berkata dengan dingin. Kepala keluarga Ouyang berkata dengan tenang, kami tidak melanggar aturan pertarungan judai, mengapa kami harus mengganti lawan? Wei Dongshan mendengus dingin, Wang Xingqi berasal dari keluarga Wang, bukan dari 5 kekuatan utamamu. Mengirimnya untuk bertarung, tentu saja, melanggar aturan pertarungan judai. Mendengar ini, kepala keluarga Ouyang mengangkat sudut mulutnya dengan senyum nakal, isi dari pertarungan judai ini adalah bahwa 5 kekuatan utama kita akan mengirim seorang jenius berusia di bawah 300 tahun untuk berduel dengan Cukong. Tetapi tidak disebutkan bahwa jenius yang kita kirim harus berasal dari 5 kekuatan utama. Dewa Qingyun, kepala keluarga Huyan, penguasa pavilion Tianshan, dan penguasa Pulau Liefeng berbicara satu demi satu. Benar sekali. Kami tidak melanggar ketentuan taruhan. Kami tidak akan menggantikan Wang Xingqi. Petik 2. Jika Cukong tidak ikut serta dalam duel, maka itu akan dianggap sebagai pengakuan kekalahan. Kita tidak perlu bicara lebih banyak lagi tentang konsekuensi kekalahan. Mata Wei Dongshan bersinar dengan cahaya dingin ketika dia mendengar apa yang dikatakan kepala keluarga Ouyang dan yang lainnya. Tepat saat dia hampir kehilangan kesabarannya, Cukong tiba-tiba berkata, aku akan ikut bertarung. Wajah Wei Dongshan sedikit berubah saat mendengar itu, dan dia segera mengirim pesan kepada Cukong. Wang Xingqi adalah anak ajaib nomor 1 di Nanshan Senzu. Kultivasinya telah mencapai tingkat keempat awal Dewa Ilahi, dan dia memiliki kemampuan untuk melawan lawan yang beberapa tingkat lebih tinggi. Kamu bukan tandingannya. Cukong tersenyum tipis, dan tanpa mengirim pesan, dia berkata langsung, dia baru berada di tahap awal keempat Dewa Ilahi. Aku bahkan tidak bisa menggunakan 30% kekuatanku untuk menghadapinya. Kata-kata arogan Cukong langsung membuat Wang Xingqi marah. Wah, kalau aku tidak bisa membunuhmu dalam 3 gerakan, aku akan kalah. Cukong tersenyum menghina, dan sama sekali tidak menganggap serius Wang Xingqi. Wang Xingqi merasakan penghinaan Cukong, dan matanya menjadi semakin marah. Dia menoleh ke arah kepala keluarga Ouyang dan mendesak, cepat mulai duel. Aku ingin segera mengirim anak ini ke kemah Teihan. Kepala keluarga Ouyang segera mengumumkan, duel resmi dimulai. Melihat Cukong penuh percaya diri, Wei Dongshan tidak menghentikannya. Tetapi badannya tegang dan matanya terpaku pada konfrontasi itu. Selama Wang Xingqi membahayakan nyawa Cukong, dia akan segera bergegas menyelamatkannya. Wah, bersiaplah untuk Mah Tei. Saat kepala keluarga Ouyang selesai berbicara, Wang Xingqi menghentakkan kaki kanannya ke tanah, berubah menjadi bayangan sisa, dan melesat ke arah Cukong. Tebasan 5 elemen. Dia menyatukan tangan kanannya bagaikan pisau, melepaskan aura pedang yang mengerikan dari telapak tangannya, bagaikan pedang dewa yang tajam, membelah udara dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Meskipun Wang Xingqi tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, dia menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menampilkan keterampilan sihirnya, yang cukup untuk membunuh orang kuat di tahap tengah tingkat ketiga Dewa Ilahi. Cukong bahkan tidak memandang Wang Xingqi. Dia dengan santai mengangkat satu jari dan mengarahkannya ke depannya. Beranikah kau berpikir bahwa kau dapat menangkis tebasan 5 elemenku, hanya dengan satu jari? Kau sedang mencari kemah Teihan. Mata Wang Xingqi bersinar dengan cahaya dingin, dan kekuatan yang dia suntikkan ke pisau tangannya langsung meningkat beberapa poin. Dia ingin membunuh Cukong dengan satu pukulan. Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya semua menunjukkan seringai di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat adegan Cukong terbelah menjadi 2. Namun pada saat berikutnya, senyum mereka membeku di wajah mereka. Sial!
Terdengar suara logam berbenturan. Wang Xingqi datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi. Cukong tidak hanya menghancurkan serangannya dengan satu jari, tetapi juga meledakannya. Jika diperhatikan lebih teliti, sudut mulut Wang Xingqi bercak darah merah cerah, menandakan dia menderita luka dalam yang serius. Alam fisikmu sebenarnya telah mencapai tahap keempat tengah alam badan ilahi. Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Wang Xingqi. Tidak heran Cukong berani memblokir keterampilan sihirnya hanya dengan satu jari. Ternyata dia tidak mencari kematian, tetapi kekuatan fisiknya luar biasa. Cukong tidak menjawab Wang Xingqi, tetapi berkata dengan ringan, "Satu gerakan." Ketika Wang Xingqi mendengar ini, cahaya dingin bersinar di matanya dan niat membunuh melonjak. "Wah, meskipun badan fisikmu baru mencapai tahap tengah tingkat keempat alam badan ilahi, membunuhmu akan semudah menyembelih guguk." Setelah berkata demikian, Wang Xingqi mengepalkan tangan kanannya di udara dan mengeluarkan pedang dewa 5 warna dari cincin penyimpanan. Pedang ini adalah artefak tingkat tinggi kelas 4 yang memiliki kekuatan luar biasa. Wang Xingqi terlihat memegang pedang dewa 5 warna di tangannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan kekuatan dewa di badannya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang dewa. Kemudian dia menatap tajam ke arah Chu Hongqi, mengayunkan pedang dewa dan menebas ke bawah, memperlihatkan jurus dewa terkuatnya. Seni pedang surgawi 5 elemen. Ledakan. 5 atribut yakni emas, kayu, air, api dan tanah berkumpul menjadi satu dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi 45 hantu pedang surgawi yang tajam, masing-masing 9 atribut. Segera setelah itu, 45 hantu dao surgawi saling menarik satu sama lain, dan kekuatan 5 elemen saling melengkapi, langsung membentuk formasi pedang surgawi 5 elemen, melepaskan kekuatan pedang yang mengerikan dan mengguncang dunia. Formasi pedang surgawi 5 elemen diberkati dengan 5 jalan perantara surga dan bumi yang berbeda, melepaskan kekuatan ilahi yang luar biasa. Dengan kekuatan penuh Wang Xingqi, formasi pedang surgawi 5 elemen menebas ke arah Cukong dengan ganas, kekuatan pedangnya sangat mencengangkan. Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyum percaya diri di wajah mereka lagi. Seni pedang surgawi 5 elemen adalah keterampilan sihir terkuat milik keluarga Wang, dan tingkatnya telah mencapai level Xuan tingkat lanjut. Wang Xingqi telah mengolahnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Bila dia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan orang kuat di tahap tengah tingkat keempat dewa ilahi pun tidak akan mampu menahannya. Menurut mereka, tidak mungkin Cukong bisa memblokir serangan ini. Namun di saat berikutnya, kenyataan menamparkan wajah mereka lagi. Cukong mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Ledakan. Kekuatan fisik yang mengerikan melonjak keluar dari tinjunya dan berubah menjadi gelombang kekuatan tinju yang mengerikan. Retakan. Terdengar suara pecahan. Hujan kekuatan tinju menghancurkan formasi pedang surgawi 5 elemen yang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menghantam keras ke arah Wang Xingqi. "Ah!" Wang Xingqi menjerit, badannya terlempar ke belakang dan menghantam jarak dengan keras. Pukulan ini mematahkan lebih dari selusin tulangnya dan membuatnya terluka parah. Ketika Wei Dongshan melihat pemandangan ini, kekhawatiran dalam hatinya lenyap sepenuhnya, dan dia menatap Cukong dengan penuh pujian. Dewa bermata ungu, penguasa negeri Hanyu, dan penguasa sekte Liu Feng berseru dengan takjub. "Aku tidak menyangka akan muncul seorang jenius seperti itu di Dongsheng Sensu. Kekuatan fisik anak ini sangat mengerikan. Bakatnya dalam melatih badan adalah yang terbaik di keempat negara bagian. Tidak heran Wei tua bersedia menggunakan koneksinya untuk membiarkan kita datang membantu. Kejeniusan seperti itu benar-benar perlu dipupuk dengan segenap kekuatan kita." Wajah Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya semuanya berubah jelek. Kekuatan fisik Cukong jauh melampaui ekspektasi mereka. Seperti yang dikatakan Lord Hanyu, bakat Cukong dalam memurnikan badan adalah yang terbaik di antara keempat negara. Mungkinkah Wang Xingqi tidak bisa mengalahkan Cukong? Penguasa Pulau Liefeng tak dapat menahan diri untuk mengirimkan pesan suara. Kepala keluarga Ouyang menanggapi dengan dingin, "Jangan khawatir. Wang Xingqi diterima sebagai murid oleh orang penting di Beiju Sensu. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf?" Mendengar ini, yang lainnya mengangguk dan mengalihkan pandangan kembali ke medan perang. 2 langkah tersisa. Cukong menatap Wang Xingqi yang terluka parah dan berkata ringan,
kamu hanya punya satu gerakan terakhir. Mendengar ini, niat membunuh dalam hati Wang Xingqi langsung mencapai puncaknya. Dia menatap Cukong dan berteriak sambil menggertakkan gigi, "Nak, aku akan membunuhmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, dia membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan melakukan teknik rahasia misterius dalam sekejap. Teknik sirah ilahi 5 elemen. Teriakan pelan terdengar. Energi spiritual dari 5 elemen mengalir deras ke badan Wang Xingqi. Pada saat yang sama, darah di badannya beresonansi dengan teknik rahasia, meledak dengan kekuatan dahsyat. Di bawah pengaruh teknik rahasia, baju zirah dewa 5 warna yang sangat kokoh terbentuk di badan Wang Xingqi. Dan tingkat kultivasinya hampir tidak naik dari tahap awal tingkat keempat Dewa Ilahi ke tahap awal tingkat kelima Dewa Ilahi. Mempromosikan 3 wilayah kecil secara paksa. Mata Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya berbinar ketika melihat ini, dan mereka semua berkata, "Itu sebenarnya adalah teknik armor ilahi 5 elemen. Teknik rahasia ini adalah teknik rahasia teratas Beiju Senzu. Tidak hanya dapat meningkatkan level kultivasi penggunanya secara drastis, tetapi juga dapat meningkatkan pertahanannya. Cukong pasti akan kalah, tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali." Wang Xingqi menatap tajam ke arah Chu Hongqi, menggenggam pedang dewa 5 warna di kedua tangannya, dengan berkah teknik rahasia, sekali lagi memperlihatkan kemampuan dewa terkuatnya. Seni pedang surgawi 5 elemen. Ledakan. 45 hantu pedang surgawi langsung mengembun dan membentuk formasi pedang surgawi 5 elemen. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Serangan ini cukup untuk membunuh dewa yang kuat di tahap tengah tingkat kelima. Wah, bersiaplah untuk Mahtei. Wang Xingqi mengayunkan pedang dewa 5 warna dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Dengan berkah dari 5 jalan perantara langit dan bumi yang berbeda, formasi pedang surgawi 5 elemen membawa kekuatan pedang yang mengerikan, menerobos udara dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Setelah Wei Dongshan merasakan kekuatan formasi pedang surgawi 5 elemen, sedikit kekhawatiran muncul di hatinya lagi, dan dia menatap Cukong dengan saksama. Selama Cukong menunjukkan tanda-tanda kekalahan, dia akan segera datang menyelamatkan. Namun, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegugupan di wajah Cukong. Sebaliknya, ada ekspresi jijik. Terlalu lemah. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya, lalu tiba-tiba menghantam ke depan. Ledakan. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna. Kekuatan yang mengerikan itu menimbulkan badai besar dan menghantam formasi pedang surgawi 5 elemen dengan keras. Retakan. Di bawah tatapan Wang Xingqi yang ketakutan, formasi pedang surgawi 5 elemen bagaikan kertas dan bahkan tidak dapat bertahan setengah napas sebelum hancur inci demi inci oleh badai kekuatan tinju. Ah! Suara ratapan yang bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya terdengar. Wang Xingqi bagaikan layang-layang yang talinya putus, terbang mundur sambil mengeluarkan bercak darah merah terang, dan menghantam keras ke kejauhan. Jika diperhatikan lebih seksama, dia berlumuran darah, tergeletak di genangan darah, nafasnya sangat lemah, dan dia tidak mempunyai tenaga lagi untuk melawan. Jelas, pemenang duel ini adalah Cukong. Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang, Dewa Qingyun dan yang lainnya semua memandang kondisi Wang Xingqi yang menyedihkan dengan ekspresi tidak percaya. Wang Xingqi adalah jenius nomor 1 di Senzu Selatan, dan diterima sebagai murid oleh orang penting di Senzu Utara. Kekuatannya cukup untuk menempati peringkat terbaik bahkan di antara generasi muda Beiju Senzu. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari Cukong? Dan kalah menyedihkan seperti itu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya itu benar. Ekspresi Wei Dongshan sangat kontras dengan mereka. Wei Dongshan mengumumkan sambil tersenyum di wajahnya, pemenangnya telah diputuskan, pemenang duel ini adalah Cukong. Tepat saat dia menatap Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya dengan ekspresi puas di wajahnya, sesuatu yang aneh terjadi. Wang Xingqi, terbaring di genangan darah, wajahnya penuh kebencian dan menatap Cukong dengan penuh kebencian. Sebagai anak ajaib nomor 1 di Senzu Selatan, dia bagaikan bulan yang dikelilingi bintang sejak dia lahir. Bahkan di Beiju Senzu, pemimpin 4 negara bagian yang lebih rendah, dia adalah seorang jenius teratas. Kalau tidak, dia tidak akan diperhatikan oleh petinggi Beiju Senzu dan diterima sebagai murid.
Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak dia lahir. Jika dia tidak membunuh Cukong, dia tidak akan pernah bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Penampilan Cukong selanjutnya sekali lagi menamparkan wajah Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang, Dewa Qingyun dan yang lainnya. Apakah ini kartu truf terkuatmu? Terlalu lemah. Aku bahkan tidak bisa menggunakan 50% kekuatanku untuk menghadapinya. Ada sedikit rasa jijik di mata Cukong. Dia hanya mengepalkan tangan kanannya di udara, memanggil pedang langit naga, lalu menyatukan ki dan badannya menjadi satu, mendorong kultivasi dan kekuatan fisiknya hingga ekstrim, dan menebas dengan kuat ke arah depan. Teknik pedang naga dan harimau yin yang. Teriakan pelan terdengar. Ledakan. 9 atribut roh langit dan bumi yang ada di sekelilingnya, yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan seakan-akan saling tarik-menarik yang mematahkan dan berkumpul menjadi satu secara gila-gilaan. Dalam sekejap, ia mengembun menjadi 15 naga yang 9 warna dan 15 harimau yin 9 warna. Segera setelah itu, naga yang dan harimau yin saling tarik-menarik, membentuk formasi pedang naga dan harimau yin yang terkuat, yang memancarkan kekuatan suci yang luar biasa, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat dan menciptakan lapisan riak ruang. Apa yang dikatakan Cukong tadi memang benar adanya, dan sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Dengan ki dan badannya yang bersatu, kekuatan tempurnya sudah mampu menghancurkan orang kuat di awal level ke-6 Dewa Berdaulat. Meskipun pedang bintang surgawi sangat kuat, dia tidak perlu menggunakan teknik rahasia apapun atau mengeluarkan pedang pemecah langit 3 bakat untuk menghancurkannya. Saat berikutnya, formasi pedang naga dan harimau yin yang dan pedang bintang langit bertabrakan hebat di udara. Ledakan. Terdengar suara tabrakan yang dahsyat dan dampak energi dahsyatnya menyebar ke segala arah. Di bawah tatapan tak percaya Wang Xingqi, formasi pedang naga dan harimau yin yang, dengan keunggulan mutlaknya, memotong pedang Tianxing menjadi beberapa bagian. Ah! Wang Xingqi menjerit dan terluka pareh. Jika diperhatikan lebih teliti, dia berdarah dari ketujuh lubangnya, tulang dan ototnya patah, dan dia tergeletak di genangan darah seperti genangan lumpur. Jika saja dia tidak melemparkan pil penyembuh tingkat rendah tingkat 5 ke dalam mulutnya pada saat pedang Tianxing patah, dia pasti masih hidup. Pada saat itu, dia sudah meninggal. Akan tetapi, ramuan penyembuhan tingkat 5 yang rendah itu hanya mampu membuat Wang Xingqi tetap hidup hingga nafas terakhirnya. Jika dia tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, dia tetap akan meninggal. Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang, Dewa Qingyun dan yang lainnya semua membelalakkan mata mereka dan sangat ngeri ketika melihat kondisi Wang Xingqi yang menyedihkan. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa bahkan setelah Wang Xingqi menggunakan harta karun unik Istana Tianxing, pedang Tianxing, dia masih belum sebanding dengan Cukong. Mungkinkah kekuatan tempur terkuat Cukong telah mencapai di atas tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Ilahi? Setelah terkejut, Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang, Dewa Qingyun dan yang lainnya segera berbalik dan ingin menyelamatkan Wang Xingqi. Namun bagaimana mungkin Wei Dongshan, Dewa Bermata Ungu, Raja Hanyu, dan pemimpin sekte Liu Feng membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Mereka berempat langsung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menahan Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya. Cukong, guru Wang Xingqi adalah orang penting di Beiju Senzu, orang yang kuat di ranah Raja Surgawi. Jika kau berani membunuhnya, akhirmu akan menyedihkan. Zhou Haifeng mengancam dengan tegas. Nak, hasil pertarungan ini sudah diputuskan, lepaskan Wang Xingqi segera. Teriak kepala keluarga Ouyang. Sahabat Kucu, mohon berikanlah dirimu jalan keluar agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kata Tuan Qingyun. Ketika Cukong mendengar perkataan Zhou Haifeng dan yang lainnya, sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Ketika Wang Xingqi menggunakan pedang Tianxing dan ingin membunuhnya, mengapa Zhou Haifeng dan yang lainnya tidak memberitahu Wang Xingqi untuk meninggalkannya jalan keluar sehingga mereka bisa bertemu lagi di masa depan? Selain itu, dia telah memberi Wang Xingqi kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika Wang Xingqi bersikeras mencari kematian, maka dia tidak dapat disalahkan. Cukong baru saja mengayunkan tangannya, dan energi pedang tajam keluar, langsung melewati leher Wang Xingqi.
Retakan, kepala Wang Xingqi berguling ke bawah seperti bola, wajahnya penuh penyesalan. Jika dia tahu bahwa kemampuan bertarung Cukong begitu kuat, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang dan yang lainnya untuk ikut campur dalam kekacauan ini. Akibatnya, dia tidak memperoleh apapun dan malah kehilangan nyawanya. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia. Setiap orang harus menanggung akibat atas tindakannya sendiri. Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang, Dewa Qingyun dan yang lainnya memandang badan Wang Xingqi dan ekspresi mereka berubah drastis. Wang Xingqi diundang oleh mereka untuk berpartisipasi dalam duel, tetapi akhirnya meninggal. Setelahnya, ketika Istana Tianxing meminta pertanggungjawaban mereka, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Ah, Cukong, pemimpin keluarga kami akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mata kepala keluarga Ouyang memerah, dan niat membunuh yang mengerikan keluar dari badannya. Zhou Haifeng, Qingyun Shenjun dan yang lainnya juga matanya merah dan mengeluarkan kekuatan terkuat. Tepat ketika Wei Dongshan, Dewa Bermata Ungu, Tuan Hanyu, dan pemimpin sekte Liu Feng mengira pertempuran berdarah akan terjadi, Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang, Dewa Qingyun, dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Wei Dongshan dan ketiga temannya segera menyadari bahwa mereka telah tertipu. Zhou Haifeng, Patriark Ouyang, Tuan Qingyun dan yang lainnya tidak berniat membalas dendam terhadap Wang Xingqi. Apakah kamu bercanda? Ketika Wei Dongshan dan keempat rekannya bergabung, kekuatan mereka melampaui Zhou Haifeng, Patriark Ouyang dan yang lainnya. Tambahkan Cukong ke dalam campuran, dan jika perang pecah, mereka kemungkinan besar akan mengikuti jejak Wang Xingqi. Oleh karena itu, Zhou Haifeng, kepala keluarga Ouyang dan yang lainnya akan menggunakan trik ini untuk menarik perhatian Wei Dongshan dan tiga orang lainnya, lalu melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, hanya Cukong, Wei Dongshan dan tiga orang lainnya yang tersisa di luar lembah Luofeng. Cukong dengan santai mengisap cincin penyimpanan Wang Xingqi ke telapak tangannya, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidikinya. Sebagai anak ajaib nomor satu di keluarga Wang dan anak ajaib nomor satu di Shenzhou Selatan, serta diterima sebagai murid oleh orang penting di Shenzhou Utara, Wang Xingqi mempunyai kekayaan yang sangat melimpah. Nilai total semua harta karun yang ditotal melebihi 500 juta batu dewa tingkat rendah. Hal ini membuat mulut Cukong melengkung membentuk senyum puas. Perjalanan ke lembah Luofeng ini tidak hanya memperoleh esensi dan darah Phoenix ilahi yang dikaitkan dengan cahaya, tetapi juga berhasil memasuki level ketiga seni kekacauan bawaan. Dia juga memperoleh seluruh mahiyat Guangyun Divine Phoenix, serta seluruh kekayaan 9 orang jenius termasuk Ouyang Hao dan Zhao Xiang, dan seluruh kekayaan Wang Xingqi. Itu tentu saja merupakan keuntungan yang besar. Cukong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Wei Dongshan bertanya. Ketika Cukong mendengar ini, seberkas cahaya dingin melintas di matanya, tentu saja, itu untuk menyelesaikan urusan dengan keluarga kerajaan-kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing. Keempat kekuatan utama ini telah menyerangnya berkali-kali. Sekarang dia sudah cukup kuat, dia tentu akan menyelesaikan semua dendam masa lalu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Wei Dongshan mengangguk, niat membunuh terpancar di matanya. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, orang-orang akan menganggapnya kucing yang sakit. Mendengar hal itu, Dewa Bermata Ungu, Dewa Hanyu, dan Dewa Liu Feng semuanya angkat bicara dan menyatakan kesediaan mereka untuk membantu keduanya. Dengan kekuatan Cukong dan Wei Dongshan, bersama dengan Dewa Bermata Ungu, Dewa Hanyu, dan Dewa Liu Feng, mereka pasti dapat menghancurkan keluarga kerajaan dari kerajaan ilahi Xuanming, keluarga Yuan, keluarga Zhao, dan kamar dagang Tianxing dengan mudah. Namun Cukong menggelengkan kepalanya dan dengan sopan menolak bantuan Dewa Bermata Ungu, Tuan Hanyu, dan pemimpin sekte Liu Feng. Alasannya sederhana, dia membunuh Wang Xingqi dan telah membuat musuh dengan kekuatan tertinggi di Beiju Shenzhou, Istana Tianxing. Jika Dewa Bermata Ungu, Raja Bulan Dingin, dan pemimpin sekte Liu Feng terus bekerja sama dengannya, mereka pasti akan menghadapi pembalasan dari Istana Tianxing. Meskipun ketiganya cukup kuat, Istana Tianxing, sebagai kekuatan tertinggi di Beiju Shenzhou, jauh lebih kuat daripada kekuatan Dewa Bermata Ungu, penguasa kerajaan Hanyu, dan penguasa sekte Liu Feng. Oleh karena itu,
Cukong dengan sopan menolak bantuan mereka. Adapun cabang Dongsheng Senzu dari Sekte Huntian, ia mendapat dukungan dari Sekte Huntian di belakangnya. Meskipun Istana Tianxing memiliki orang kuat di wilayah Tianjun, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap kota Huntian. Mendengar ini, Dewa Bermata Ungu, Dewa Hanyu, dan Dewa Liu Feng semuanya tersentuh. Ketiganya hendak mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh Cukong. Ketiga senior itu sudah membantuku sekali. Untuk melikuidasi 4 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming, kekuatan kota surga jiwa kita sudah cukup. Ketiga senior itu tidak perlu mengambil tindakan. Dewa Mata Ungu, Dewa Negara Hanyu, dan Dewa Sekte Liu Feng merasakan ketulusan dalam kata-kata Cukong. Jadi mereka tidak lagi bersikeras. Mereka membungkuk kepada Cukong dan Wei Dongshan, lalu berbalik dan pergi. Wei Dongshan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kau benar-benar yakin bisa menghancurkan 4 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming? Di antara 4 kekuatan teratas, tingkat kultivasi Raja Xuanming telah mencapai tahap awal ke-7 Dewa Ilahi, Yuan Zhan berada di tahap awal ke-6 Dewa Ilahi, Kepala Keluarga Zhao berada di tahap akhir ke-5 Dewa Ilahi, dan Wang Tianxing berada di tahap tengah ke-5 Dewa Ilahi. Selain itu, ada lebih dari 10 pembangkit tenaga listrik alam Raja Dewa biasa di 4 kekuatan teratas. Meskipun ada beberapa diaken di tingkat dewa-dewa di kota Huntian, sangat sulit untuk menghancurkan 4 kekuatan teratas tanpa bantuan dewa-dewa bermata ungu, Dewa Han Yue, dan Master Sekte Liu Feng. Cukong mengangguk yakin dan memberitahu Wei Dongshan rencananya. Setelah mendengar ini, mata Wei Dongshan bersinar terang, apakah kamu yakin? Tentu, kata Cukong. Kalau begitu, tetua ini akan tergila-gila padamu. Wei Dongshan tertawa. Setelah itu, dia mengeluarkan senzu terbang dari cincin penyimpanannya, membawa Cukong di atasnya, dan terbang menuju Dongsheng Senzu. Dalam perjalanan pulang, Wei Dongshan mengeluarkan jimat giok transmisi jarak sangat jauh dan berkomunikasi dengan para diaken di kota Sekte Huntian. Paviliun Kizen, dan keluarga Lu, kekuatan tertinggi di kerajaan ilahi Xuanming. Cukong membentuk formasi anti mata-mata tingkat rendah tingkat ke-5, melangkah masuk ke dalam formasi, dan dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Dibutuhkan 1 hari untuk kembali ke Dongsheng Senzu dari lembah Luofeng, yang membutuhkan waktu lebih dari 8 tahun di lantai 7 pagoda. Dia dapat menggunakan 8 tahun ini untuk lebih meningkatkan kekuatannya dan lebih percaya diri dalam menghancurkan 4 kekuatan teratas kerajaan ilahi Xuanming. Wei Dongshan melihat formasi anti mata-mata. Meskipun dia penasaran, dia tidak berpikir untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Semakin jahat seorang jenius, semakin banyak rahasia yang dimilikinya. Cukong memiliki keberuntungan besar dan disukai oleh alam dewa dan surga. Seiring berkembangnya kekayaannya, tentu saja ia memiliki lebih banyak rahasia. Yang perlu dia ketahui adalah bahwa Cukong ada di kelompok yang sama dengannya. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 8 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Ledakan. Cukong yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya. Suatu kekuatan besar meledak dari badannya dan menyapu seluruh ruang. Dengan bantuan sejumlah besar pil dewa dan batu dewa tingkat rendah, kultivasinya berhasil menembus tahap tengah tingkat ke-5 Dewa Ilahi. Selain itu, setelah lebih dari 8 tahun berlatih keras, dan dengan bantuan kristal api bumi, kekuatan fisik Cukong juga meningkat. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan dewa penguasa tingkat menengah ke-5 biasa. Bila ki dan badan dipadukan, itu sudah cukup untuk mengalahkan orang kuat di tahap tengah tingkat ke-6 dewa-dewa. Selain itu, latihan 3 bakat mematahkan pedang surga dan tarian Phoenix di 9 surga juga telah sepenuhnya mencapai tahap awal. Jika dia menggunakan semua kartu asnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, dia akan mampu membunuh seorang dewa ilahi yang kuat di tahap tengah level ke-7. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa membunuh Raja Xuanming. Sedikit rasa percaya diri muncul di bibir Cukong. Dia menyingkirkan kekuatannya, menggerakkan pikirannya, dan langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke Senzu yang terbang. Saat ini, sudah hari kedua berada di dunia luar. Flying Senzu telah memasuki wilayah Dongsheng Senzu dan langsung menuju ibu kota kekaisaran kerajaan ilahi Xuanming. Beberapa diaken dari kota Huntian telah tiba dan sekarang berada di Senzu.
Cukong melepas formasi anti mata-mata dan berjalan keluar. Beberapa diaken segera membungkuk kepada Cukong dan berteriak dengan penuh hormat, "Tuan Muda Chu." Rekor pertempuran Cukong di luar lembah Luofeng telah dilaporkan kembali ke kota Huntian. Beberapa diaken hanyalah kultivator dewa ilahi biasa, dan orang yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi hanya berada di akhir tingkat ketiga dewa ilahi. Tidak peduli seberapa kuat gabungannya, mereka tidak dapat menahan serangan Cukong. Jadi mereka bersikap sangat hormat. Cukong mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke Wei Dongshan dan bertanya, "Penatua Wei, apakah keluarga lu sudah setuju untuk bekerja sama?" "Ya," Wei Dongshan berkata, "saya pikir keluarga lu akan ragu-ragu, tetapi di luar dugaan, keluarga lu menyetujuinya dengan tegas." Cukong tersenyum tipis, "Kepala keluarga lu masih sangat berani. Investasi ini pasti akan membuat keluarga lu menghasilkan banyak uang." Setelah beberapa waktu, Senzu raksasa milik keluarga Lu dan Senzu raksasa milik Paviliun Kizen berturut-turut bergabung dengan Cukong dan Wei Dongshan. Meskipun keluarga Lu berada di peringkat terbawah di antara kekuatan teratas di kerajaan ilahi Xuanming, ia masih memiliki beberapa fondasi. Selain kepala keluarga Lu yang merupakan seorang dewa perang yang kuat di tingkat kelima tengah, keluarga Lu juga memiliki 3 dewa perang kuat lainnya. Di sisi lain, tingkat kultivasi Master Paviliun Kizen hanya berada di tahap tengah tingkat pertama Dewa Ilahi. Namun akhir-akhir ini, dengan pasokan pil ajaib dalam jumlah besar, pengaruh Paviliun Kizen di Dongsheng Senzu semakin berkembang dari hari ke hari, bahkan telah melampaui kamar dagang Tianxing. Atas undangan Master Paviliun Kizen, 2 Raja Dewa yang kuat bergabung dengan Paviliun Kizen dan bertugas sebagai pemuja. 3 kapal dewa membawa selusin dewa yang kuat dan bergegas ke ibu kota kerajaan ilahi Xuanming dengan momentum yang menakutkan. Setengah jam kemudian, ketiga kapal dewa tiba di ibu kota kekaisaran kerajaan ilahi Xuanming. Para biksu di ibu kota kekaisaran telah menerima berita itu dan melarikan diri ke segala arah. Swiss, wosh, wosh, puluhan suara ledakan terdengar di udara. Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, dan Wang Tianxing, dengan para dewa kuat dari 4 kekuatan teratas, menerobos udara dan menghadapi 3 kapal dewa. Raja Xuanming dan lainnya telah menerima pesan dari Zhou Haifeng dan Patriark Ouyang. Untuk mencegah penaklukan satu persatu, orang-orang kuat dari 4 kekuatan teratas berkumpul di ibu kota kekaisaran. Ini juga alasan mengapa Cukong dan Wei Dongshan memimpin orang langsung ke ibu kota kekaisaran. "Penatua Wei, saya rasa masih ada ruang untuk pembalikan. 4 kekuatan teratas kita bersedia membayar kompensasi dalam jumlah besar." Sebelum Raja Xuanming bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dengan kasar diinterupsi oleh Wei Dongshan. "Berbaliklah. Setelah hari ini, 4 kekuatan utamamu tidak akan ada lagi." Ketika Raja Xuanming mendengar perkataan Wei Dongshan, raut wajahnya tiba-tiba berubah jelek. "Penatua Wei, mohon berikan jalan keluar untuk semua hal sehingga kita bisa bertemu lagi di masa mendatang." Meskipun kota Huntian kuat, dan telah mengumpulkan kekuatan keluarga Lu dan Paviliun Kizen. Namun, keempat kekuatan utama kita bukanlah kesemek yang lemah. Jika terjadi pertarungan yang sebenarnya, kalian tidak akan pernah bisa menang. Wei Dongshan melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai, "Kalau begitu, cobalah saja." Setelah itu, Wei Dongshan berhenti berbicara omong kosong dan langsung memerintahkan serangan. Di bawah kepemimpinannya, para pengurus kota langit jiwa, serta orang-orang kuat dari keluarga Lu dan Paviliun Kizen, mengerahkan segenap kekuatan mereka, berubah menjadi puluhan aliran cahaya, melesat menuju ibu kota kekaisaran. Ketika Raja Xuanming melihat ini, ia menyadari bahwa hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Namun tidak ada kepanikan di wajahnya. "Anda tidak memenuhi syarat untuk menghancurkan 4 kekuatan utama kami." Raja Xuanming mendengus dingin. Dia memutar tangan kanannya dan mengeluarkan segel aneh dari cincin penyimpanan. Itu adalah stempel kekaisaran penguasa kerajaan ilahi Xuanming. Raja Xuanming mengerahkan kekuatan ilahinya dan menyuntikkannya ke dalam segel giok dengan seluruh kekuatannya. Bas! Segel giok itu bergetar hebat, lalu seberkas cahaya terang meledak keluar, melesat lurus ke langit. Saat berikutnya, seluruh ibu kota kekaisaran berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Ledakan, 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 ledakan. Seberkas cahaya muncul di keempat sudut ibu kota kekaisaran. Kemudian berubah menjadi perisai cahaya besar,
yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran, menghalangi Wei Dongshan dan yang lainnya di luar perisai cahaya. Di dalam perisai cahaya, angin menderu, guntur menggelegar, dan kekuatan angin dan guntur yang agung berkumpul bersama dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, seekor harimau angin raksasa dan seekor naga guntur yang amat ganas menyatu, melepaskan kekuatan angin dan guntur yang teramat mengerikan. Formasi ini adalah formasi pertahanan nasional Kerajaan Ilahi Xuanming, formasi ilahi angin dan guntur Xuanling. Ini adalah formasi ilahi tingkat rendah tingkat 5 dengan kekuatan luar biasa. Formasi angin dan petir Xuanling cukup kuat untuk membunuh dewa-dewa yang kuat di tingkat ke-8 awal. Dengan kekuatanmu, jika kau dengan paksa menghancurkan formasi itu, kau akan membayar harga yang mahal. Tuan Xuanming berkata dengan puas dan bangga. Yuan Zhan, Patriark Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya semuanya mulai mengejek. Yang mulia sudah cukup memberi muka pada kalian dan ingin hidup berdampingan secara damai dengan kalian, tetapi kalian tidak tahu malu dan bersikeras mempermalukan diri kalian sendiri. Apakah kau benar-benar mengira bahwa kami, 4 kekuatan teratas, takut padamu? Jika Anda bisa keluar dari formasi, Anda tidak perlu melakukan apapun. Presiden ini akan berlutut dan memohon belas kasihan. Cukong mendengar ejekan dari Lord Xuanming dan yang lainnya, dan sedikit ejekan melintas di matanya. Dia memberi kedipan mata pada Wei Dongshan, kepala keluarga Lu, dan kepala paviliun Qizhen, dan menjadi orang pertama yang bergegas memasuki formasi Dewa Angin dan Petir Xuanling. Wei Dongshan dan 2 orang lainnya segera memahami maksud Cukong dan memimpin anak buahnya ke dalam formasi sihir. Raungan, raungan, raungan harimau yang memekakkan telinga dan raungan naga terdengar bersamaan. Feng Hu mengayunkan cakar harimau besarnya, meninggalkan beberapa bekas cakar, seperti pedang dewa yang sangat tajam, membelah udara dan menyerang Cukong, Wei Dongshan dan yang lainnya. Di sisi lain, petir berkumpul di sekitar naga petir dan berubah menjadi beberapa bola petir, yang menerobos udara sambil membawa kekuatan guntur yang mengerikan. Cukong, Wei Dongshan dan yang lainnya bergerak maju mundur dalam formasi sihir, menghindari bekas cakaran dan sinar petir sambil mencari peluang untuk menyerang harimau angin dan naga guntur. Namun serangan mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Hu dan Lei Long. Setelah beberapa saat, Patriark Lu, Master Paviliun Qizhen dan yang lainnya terluka dan aura mereka menurun drastis. Melihat ini, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao, Wang Tianxing dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyum percaya diri di wajah mereka. Sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Kekuatan Wei Dongshan dan yang lainnya jauh lebih lemah dari yang kita bayangkan. Hanya formasi Dewa Petir dan Angin Xuanling yang dapat mengalahkan mereka. Dengan pelajaran ini, mari kita lihat seberapa sombongnya mereka. Ketika Raja Xuanming mendengar pujian dari semua orang, sedikit rasa bangga muncul di bibirnya. Meskipun hatinya merasa sedikit gelisah, dia menahannya saat memikirkan kekuatan formasi Dewa Angin dan Petir Xuanling. Setengah menit kemudian, Cukong, Wei Dongshan dan kepala keluarga Lu, yang terpaksa terpojok, mulai memimpin serangan. Serangan ketiga orang itu hanya memiliki tingkat keberhasilan 70%, dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Feng Hu dan Lei Long. Sisanya yang 30% tersebar di mana-mana. Tepat saat Yuan Zhan dan yang lainnya hendak mulai mengejek lagi, suara retakan tiba-tiba terdengar. Retakan, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul pada perisai cahaya raksasa yang menutupi ibu kota kekaisaran. Kekuatan harimau angin dan naga petir turun 30% dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Raja Xuanming, Yuan Zhan dan yang lainnya bisa bereaksi, suara retakan terdengar. Retakan, retakan besar kedua muncul pada perisai cahaya raksasa. Pada saat yang sama, kekuatan harimau angin dan naga petir turun lagi, dan mereka hanya bisa mengancam dewa penguasa biasa di awal tingkat ke-7. Raja Xuanming akhirnya bereaksi saat ini, menggertakkan giginya dan berteriak, "Sialan." Mereka benar-benar menemukan kekurangan pada formasi Dewa Angin dan Petir Xuanling. Meskipun formasi Dewa Angin dan Petir Xuanling sangat kuat, Anda harus tahu bahwa level formasi Cukong telah mencapai master formasi tingkat rendah tingkat ke-5. Penampilan dia, Wei Dongshan, Patriark Lu, Master Paviliun Qizhen dan yang lain dalam formasi dewa tak lain hanyalah akting. Cukong hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk menemukan 6 kelemahan. Serangan acak oleh dia, Wei Dongshan,
dan kepala keluarga Lu sebenarnya menyerang 6 kelemahan tersebut. Raja Xuanming, Yuan Zhan dan lainnya ingin memperbaiki situasi, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Di bawah serangan kekuatan penuh Cukong, Wei Dongshan, kepala keluarga Lu dan yang lainnya, harimau angin dan naga guntur langsung hancur berkeping-keping. Seluruh formasi Dewa Angin dan petir Xuanling hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Cukong mengalihkan pandangannya ke arah Wang Tianxing dan berkata dengan nada menghina, "Presiden Wang, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa jika kita dapat keluar dari formasi, Anda akan berlutut dan memohon belas kasihan? Tolong." Wajah Wang Tianxing tiba-tiba menjadi sangat jelek saat mendengar itu. Bukan hanya dia, tetapi juga ekspresi Raja Xuanming, Yuan Zhan, kepala keluarga Zhao dan yang lainnya sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Cukong dan yang lainnya akan menghancurkan formasi pertahanan nasional kerajaan suci Xuanming hanya dalam waktu setengah seperempat jam. Itu adalah formasi ilahi tingkat 5 yang rendah, cukup untuk mengancam dewa yang kuat di awal tingkat ke-8 alam ilahi. Kalau saja fakta-fakta itu tidak ada di depan mata mereka, mereka tidak akan pernah percaya kalau itu benar. Cukong, bahkan jika kau berhasil menghancurkan formasi Dewa Petir dan Angin Spiritual Misterius, lalu kenapa? Penguasa Xuanming berkata dengan dingin, kita memiliki total 19 penguasa ilahi di 4 pasukan teratas. Dan kalian hanya memiliki 13 penguasa ilahi. Kita punya keuntungan, bahkan jika kedua belah pihak bertarung, kita tidak akan menang. Apa yang dikatakan Raja Xuanming memang masuk akal. Tidak hanya keempat kekuatan teratas memiliki dewa penguasa yang lebih kuat daripada Cukong dan Wei Dongshan, tetapi kekuatan tempur teratas mereka juga lebih besar dari mereka. Selain Raja Xuanming, yang merupakan dewa tertinggi yang kuat di awal level ke-7, 4 kekuatan teratas termasuk Yuan Zhan, yang berada di awal level ke-6, kepala keluarga Zhao, yang berada di akhir level ke-5, dan Wang Tianxing, yang berada di tengah level ke-5. Di mata Raja Xuanming, Yuan Zhan dan lainnya, keseimbangan kemenangan masih ada di pihak mereka. Bersambung.